Selamat malam, Shalom. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nama saya Valencia Pillow, NPM 12155201210106. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya akan menjelaskan pengertian IMK atau HCI. Pengertian IMK atau HCI adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer, yang di dalamnya meliputi mempelajari hubungan atau manusia dan komputer yang di dalamnya meliputi perencanaan evaluasi dan implementasi supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. Juga merupakan serangkaian proses interaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berdialog dengan komputer secara interaktif untuk melakukan tugas dan menyelesaikan sesuai tugas yang diinginkannya. B. Tujuan interaksi manusia dan komputer. Tujuan utama dari interaksi manusia dan komputer ialah menghasilkan sistem yang dapat digunakan, memiliki manfaat, dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Fungsionalitas yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Efektivitas dan efisiensi akan berpengaruh pada produktif kerja dari penggunanya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlakukan pengguna. C. Faktor-faktor pengawasan HCI. 1. Faktor software engineering. Software engineering yang bisa didefinisikan sebagai instruksi-instruksi yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan, atau struktur data yang memungkinkan satu program untuk memanipulasi informasi secara proporsional. Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. 2. Faktor artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia serta menghubungkan cara berpikir manusia dengan mesin untuk mengambil keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran. 3. Faktor computational linguistics. Peran bahasa yang digunakan untuk interface sangat dibutuhkan agar user lebih mudah menggunakan suatu sistem, tidak suatu misunderstanding dalam menggunakan suatu sistem program. Jadi dibutuhkan suatu komposisi bahasa yang sangat baik. Yang keempat, faktor fisiologi. Pemahaman akan fisiologi user yang akan menggunakan suatu software sangat dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer, karena setiap user yang akan menggunakannya memiliki sifat yang kelakuannya yang berbeda-beda. Yang kelima, faktor multimedia. Konteks multimedia digunakan sebagai sarana dialog yang segera efektif antara manusia dan komputer. Pengaruh multimedia pada saat ini sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer. Dengan adanya konteks multimedia, tampilan dari suatu interaksi jadi lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh user. Yang keenam, faktor antropologi. Ilmu pengetahuan tentang manusia juga memegang peran penting dalam sistem interaksi manusia dan komputer, karena interaksi sangat dipengaruhi oleh teknologi yang menggunakan faktor antropologi
memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketujuh, faktor ergonomik. Faktor ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman karena orang yang bekerja di depan komputer biasanya untuk waktu yang cukup lama, jadi letak meja, kursi, monitor, keyboard, mouse, posisi duduk, pengaturan cahaya, kebersihan, dan aspek-aspek lainnya pengaruhi interaksi manusia terhadap komputer. Yang kedelapan, faktor sosiologi. Pada interaksi manusia dan komputer, sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial. Pada intinya, faktor ini adalah suatu konteks dari suatu interaksi. Yang kesembilan, tensional worthy. Suatu produk yang dibuat membutuhkan suatu manual dari produk tersebut, supaya user yang belum biasa menggunakan produk tersebut bisa mempelajari terlebih dahulu, sehingga terjadinya suatu interaksi yang antara user dan komputer. Atau yang ke-10, faktor matematika. Matematika yang dimaksud dalam hubungan manusia dan komputer adalah pembuatan suatu produk yang efisien dari penghitungan matematika. Jika suatu software bisa dijalankan oleh semua user yang baik, yang baru belajar komputer maupun yang telah pakar, jadi unsur kemudahan dari segi hitungan matematika membuat suatu software disukai oleh banyak orang. Yang ke-11, faktor bisnis. Faktor bisnis mempengaruhi perkembangan interaksi manusia di komputer. Produk-produk yang dibuat baik itu dari perusahaan, kelompok, atau perorangan memudahkan interaksi manusia dan komputer. Persaingan bisnis yang semakin ketat, mereka berlomba-lomba untuk mereka buat hati para konsumer agar menggunakan suatu produk yang lebih mudah digunakan untuk berinteraksi dengan mesin. D. Prinsip utama mendesain. Yang pertama, user compatibility, product compatibility, text compatibility, workflow compatibility, consistency, parliamentary, simplicity, direct manipulation, control, WYG, flexibility, resilience, insight, teknologi, intense, production, definition of voice. Thank you. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Shalom.